Christian Eriksen tampil untuk ke-100 kalinya bersama Manchester United dalam pertandingan Liga Primer melawan Nottingham Forest pada hari Selasa. Eriksen memasuki tahun ketiganya bersama klub tersebut setelah bergabung dengan status bebas transfer pada musim panas 2022. Christian menjadi pemain setan merah ke-226 dan pemain Denmark ketiga yang mencatatkan 100 penampilan untuk United. Ikon penjaga gawang, Peter Schmeichel, memimpin dengan 398 penampilan, diikuti Jesper Olsen dengan 176 pertandingan. Sementara itu, Harry Maguire mengumpulkan lebih banyak XG di tambahan waktu melawan Nottingham Forest daripada Rasmus Højlund dalam 15 penampilan terakhirnya. Satu hal lagi yang menghibur fans MU, Leny Yoro akan menjadi bintang. Pemain muda Prancis itu meninggalkan pertandingan setelah 88 menit tetapi tampil luar biasa. Ia sebagian besar memenuhi apa yang diminta darinya, tetapi benar-benar tampil gemilang di babak kedua. Yoro mengejar Elanga yang bergerak cepat dan melakukan tackle terakhir yang luar biasa untuk menghentikan gol kedua Forest. Pemain berusia 19 tahun itu juga melakukan blok yang fantastis beberapa saat kemudian, untuk membuktikan bahwa bersama Aiden Heaven, United memiliki dua bek tengah muda yang sangat berbakat. Manchester United membayar harga atas dua kesalahan Ruben Amorim di Nottingham Forest dan ia mengetahuinya. Man United kalah untuk ke-13 kalinya di Liga Primer musim ini dan tetap berada di posisi ke-13 dalam klasemen, setelah Nottingham Forest mengalahkan mereka 2 kali musim ini. Satu kekalahan lebih sedikit dari 14 kekalahan yang mereka alami musim lalu. Forest memiliki clean sheet terbanyak di Liga Primer dan United memiliki selisih gol -4. Amorim telah membuat beberapa kesalahan pemilihan pemain dan ada 2 kesalahan yang sangat fatal. Mendorong Fernandes sebagai nomor 10 dan membuat Rasmus Højlund di bangku cadangan. Ini membuat Zirkzee bermain buruk sebagai No. 9, padahal ia sangat gemilang sebagai nomor 10. Amorim mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan saat jeda. Højlund menggantikan Manuel Ugarte, Fernandes mundur dan begitu pula Zirkzee. Hasilnya serangan MU lebih berbahaya. Sayang, Zirkzee digantikan pada menit ke-78, bukan Garnacho. Ini adalah malam lain di mana United mengalami kemunduran. Matheus Cunha telah mengakui bahwa ia ingin meninggalkan Wolverhampton Wanderers musim panas ini, meskipun telah menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut pada bulan Februari. Pemain internasional Brasil tersebut kini telah mengungkapkan keinginannya kepada klub untuk meninggalkan tim asuhan Vitor Pereira dalam upayanya untuk memperoleh penghargaan utama. Pengakuan jujur Cunha bahwa ia ingin meninggalkan Wolves telah membuat Arsenal dan Manchester United waspada, dengan kedua klub tersebut dikenal sebagai pengagum pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun, jika penyerang Brasil tersebut mampu mengamankan kepindahan dengan uang besar musim panas ini, satu klub menonjol sebagai yang terbaik untuk Cunha. Dan itu cukup mengejutkan. Crystal Palace dianggap sebagai tujuan ideal bagi bintang Wolves tersebut untuk melanjutkan perkembangannya. Formasi 3-4-3 Eagles tampaknya sangat cocok untuk Cunha, dan pendakian mereka di bawah Glasner berarti mereka dapat dengan baik bersaing untuk sepak bola Eropa musim depan. Namun, jika Cunha ingin menantang trofi terbesar yang ditawarkan, maka Palace mungkin kesulitan untuk menyelesaikan kesepakatan. Arsenal dinilai memberi Cunha peluang yang lebih baik untuk pengembangan potensial, meskipun waktu bermainnya akan berkurang secara signifikan jika ia pindah ke Stadion Emirates. Sedangkan, di MU, Cunha akan cocok sebagai penyerang sayap kiri dalam sistem 3-4-3 Ruben Amorim.
Kepindahan ke MU akan memberinya kesempatan sempurna untuk mengumpulkan banyak pertandingan untuk salah satu klub terbesar di dunia. Manchester United mengontrak Matthijs de Ligt pada musim panas, dan ia telah menjadi pemain reguler di lini pertahanan, baik bagi Erik ten Hag ataupun Ruben Amorim sejak saat itu. De Ligt mencoba meyakinkan Sandro Tonali untuk bergabung dengannya di Juventus setelah pertemuan tak terduga di sebuah restoran di Italia. Newcastle United membeli Tonali seharga 55 juta pound dari AC Milan pada tahun 2023 karena mereka ingin memperkuat lini tengah mereka. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjadi pemain reguler bagi klub San Siro tersebut sejak bergabung dari Brescia, dan kesepakatan itu dipandang sebagai sebuah kudeta pada saat itu. Karir Tonali di St. James Park terhenti pada bulan Oktober 2023. Selama 10 bulan setelah ia dilarang bermain bola karena memasang taruhan pada pertandingan sepak bola saat berada di Italia. Sekembalinya musim ini, sang gelandang telah menjadi bagian penting bagi The Magpies dan membantu mereka mengangkat Piala Carabao sebelum jeda internasional. Namun, karirnya bisa saja berubah total jika ia mendengarkan De Ligt saat bertemu dengannya selama negosiasi dengan AC Milan. Kini memasuki jendela transfer musim panas 2025, Tonali tetap dikaitkan dengan kepindahan dari Newcastle berkat penampilannya yang mengesankan untuk klub tersebut. Meskipun United belum secara resmi dikaitkan dengan pemain Italia itu, mereka akan berusaha untuk memperkuat lini tengah mereka dengan Christian Eriksen yang akan segera dilepas. Manchester United dikabarkan telah mengidentifikasi salah satu pemain penyerang Como sebagai target transfer musim panas yang potensial. Sir Jim Ratcliffe tidak merahasiakan fakta bahwa United saat ini tengah berjuang untuk mematuhi peraturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Primer. Meskipun hal itu dapat berubah menjadi lebih baik dengan kualifikasi Liga Champions dan penjualan pemain, jelas bahwa Setan Merah akan menghadapi tantangan untuk memenuhi target dalam daftar pendek Ruben Amorim dan pejabat klub. Menurut pakar transfer Nicolo Schira, United telah kembali ke Italia untuk menilai kemampuan salah satu pemain muda Como yang bersinar. Schira mengklaim bahwa Asane Diao sangat diminati United. Dengan para pencari bakat telah dikirim ke Italia untuk menilai pemain sayap tersebut. Pesepak bola berusia 19 tahun itu terbukti menjadi bintang di tim asuhan Cesc Fabregas dengan menyumbang 5 gol dari 12 penampilan di Serie A sejak pergantian tahun. Termasuk dalam gol-golnya saat melawan Napoli dan Juventus, gol-gol yang membuat karir pemain muda itu terus menanjak setelah masa-masa yang membuat frustrasi di Real Betis. Diao sekarang menjadi bagian dari tim yang unggul 7 poin dari zona degradasi Serie A, karena Fabregas ingin membawa Como ke divisi utama dengan campuran pemain muda dan berpengalaman. Dengan Diao yang memiliki kontrak hingga 2029, Como tidak perlu terburu-buru untuk berpisah dengan bintang muda itu. Namun mungkin ada pemahaman bahwa pertimbangan harus diberikan jika tawaran mencapai angka tertentu. Como membayar sekitar 12 juta euro untuk merekrut Diao. Tetapi harga yang dimintanya kini jauh lebih tinggi dari itu setelah ia juga tampil untuk Senegal. Manchester United U18 tersingkir dari Piala FA Youth pada Senin malam oleh tim Aston Villa yang tangguh yang memainkan rencana permainannya dengan sempurna. Malam itu benar-benar membuat frustrasi bagi tim asuhan Adam Lawrence, yang tahu diri mereka mampu melakukan lebih dari sekadar penampilan yang ditunjukkan pada Senin malam itu. Meskipun James Cannon mencetak gol ke-20 musim ini, United ditahan imbang 1-1 dalam waktu 120 menit,
dengan pertahanan Villa yang sangat baik dan mereka juga sangat berbahaya dalam serangan balik. Bagi United, hal positif utamanya adalah penampilan Bendito Mantato yang luar biasa saat ia tampak lebih unggul dari siapapun di lapangan sebelum dipindahkan ke bek kiri. United menderita karena absennya Harry Amas di bek kiri. Namun, satu hal yang menarik dari Senin malam bukanlah pertandingan, melainkan penampakan bakat berusia 14 tahun yang sensasional di Villa Park yang merupakan gambaran menarik tentang masa depan sepak bola U18. Bagi banyak pemain U18, tadi malam adalah kesempatan terakhir untuk meraih kejayaan FA Youth Cup dengan Chido Obi, Gabriele Biancheri, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, dan Jaydan Kamason berada di tahun terakhir mereka bersama U18. Oleh karena itu, diharapkan dalam beberapa minggu mendatang, Lawrence akan mulai mengintegrasikan U17 dan U16 ke dalam tim, dengan JJ Gabriel diharapkan akan siap untuk debutnya. Meskipun berusia 14 tahun, Gabriel diunggulkan untuk menjadi bintang, dan masuknya dia ke tim U18 tampaknya mungkin, dengan pemain muda itu terlihat di Villa Park sebelum pertandingan semifinal. Gabriel bergabung dengan Edward Fletcher, yang berusia 16 tahun, sebagai pemain lain yang kemungkinan akan tampil dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun dia masih muda, United perlu mempercepat perekrutan Gabriel, dan itu tampaknya akan terjadi. Ada banyak minat pada remaja itu, dengan Real Madrid dan Barcelona tertarik pada Gabriel. Dia adalah pewaris tahta Cristiano Ronaldo di Nike, dan juga Old Trafford jika dia dapat memenuhi potensinya.